Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita yang kedua, yaitu operasi hitung campuran dalam matematika. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, di sini operasi hitung campuran ya. Masih diingat ya, operasi hitung campuran itu ada sifat-sifat operasi hitung campuran yang dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, sifat komunikatif, kemudian yang kedua sifat asosiatif, kemudian yang ketiga sifat distributif. Jadi yang ketiga ini yang kita harus pelajari dan harus kita pahami dalam operasi hitung campuran. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu sifat-sifat operasi hitung campuran ya. Yang pertama, sifat komunikatif. Jadi sifat komunikatif ini dimana sifat yang melakukan pertukaran posisi pada bilangan bulat ya, atau pertukaran angka yang mau kita hitung atau yang mau kita kerjakan, seperti itu ya. Nah, coba kita perhatikan bagian yang perkalian ya. Jadi sebelum masuk ini perlu Bapak sampaikan, dalam sifat-sifat operasi hitung campuran ini kita harus tahu yang mana duluan yang harus dikerjakan ketika ada penggabungan antara perkalian dan penjumlahan, seperti itu ya. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah yang perkalian ya, karena perkalian ini lebih besar nilainya daripada penjumlahan, atau artinya perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan. Sehingga ketika ada penggabungan antara perkalian dan penjumlahan, maka yang pertama dikerjakan adalah yang perkalian, kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan. Nah, begitu juga dengan pembagian maupun pengurangan ya. Jadi yang pertama dikerjakan itu adalah yang bagian pembagian, kemudian dilanjutkan dengan pengurangan, seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Baik, kita akan masuk ke sifat komunikatif. Tadi yang Bapak bilang adalah sifat atau pertukaran ya. Pertukaran di sini adalah pertukaran antara bilangan bulatnya ya. Nah, coba perhatikan yang perkalian ya, yang bagian A. Itu kan yang pertama 5 dikali 6 adalah sama dengan 30. Sama artinya 6 dikali 5 hasilnya tetap 30 ya. Itu pertukaran, hanya pertukaran posisi antara angka 5 dengan angka yang ke-6. Akan tetapi tetap memiliki nilai yang sama, seperti itu ya. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5 ya. Kemudian yang kedua, negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15. Nah, kemudian sama artinya 5 dikali buka kurung negatif 3, artinya hasilnya tetap negatif 15 ya. Jadi negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 5 dikali negatif 3 ya. Kemudian yang ke C, yang bagian C itu negatif 6 dikali negatif 8 adalah positif 48. Kenapa positif 48? Karena jika negatif ketemu dengan negatif maka hasilnya adalah positif. Makanya hasilnya itu positif 48. Kemudian yang di bawahnya negatif 8 dikali negatif 6 sama dengan 48 ya. Jadi negatif 6 dikali negatif 8 sama dengan negatif 8 dikali negatif 6 ya. Jadi itu sifat komunikatif berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Ingat, sifat komunikatif ini hanya berlaku pada perkalian dan penjumlahan ya. Coba kita perhatikan yang bagian penjumlahan ya. Yang bagian A, 10 tambah 17 sama dengan 27. Sama hasilnya ketika angka 17-nya ditulis di bagian awal atau bagian depan ya. 17 ditambah 10 sama dengan 27. Jadi 10 tambah 17 sama dengan 17 tambah 10 ya. Kemudian yang bagian B, 10 tambah 5 ya sama dengan 15. Kemudian 5 tambah 10 sama dengan 15 ya. Jadi 10 tambah 15 sama dengan 15 tambah 10.
Kemudian yang bagian C, negatif 9 ditambah negatif 16. Negatif 6 sama dengan negatif 15 ya. Kemudian yang bagian berikutnya yang di bawahnya bahwa negatif 6 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 15 ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa negatif 6 tambah negatif 9 sama dengan negatif 9 tambah negatif 6. Hasilnya adalah negatif 15 ya. Itu untuk yang sifat komunikatif ya, berbeda dengan sifat distributif maupun sifat asosiatif. Namun yang perlu kita pahami bahwa perhatikan tanda-tanda penggunaan tanda minus dengan yang positif. Jangan sampai nanti bingung dengan penggunaan tanda minus seperti itu ya. Jadi perlu Bapak tekankan lagi bahwa ketika negatif dikali negatif itu adalah positif. Kemudian negatif dikali positif adalah negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Positif dikali positif hasilnya positif. Itu yang perlu diingat ya, seperti itu ya. Nah, kemudian perkalian ini harus bisa perkalian antara perkalian 1 sampai 10. Itu merupakan kunci dasarnya. Ketika nanti ada perkalian yang sampai puluhan sampai ratusan, nah, kalau kita tidak mengerti perkalian, kita tidak bisa kerjakan seperti itu ya. Nah, kemudian nanti bisa diperdalam lagi di bukunya ya. Di bukunya itu banyak contoh-contohnya ya. Tapi ini yang perlu Bapak tekankan lagi seperti itu ya. Sifat komunikatif hanya berlaku pada operasi perkalian maupun penjumlahan. Itu diingat ya. Kemudian coba perhatikan kalau pengurangan ya. Ini buktinya bahwa pengurangan itu tidak masuk di sifat komunikatif. Kenapa? Karena ketika angkanya dibalik atau ditukar, hasilnya akan berbeda. Nah, kita akan buktikan bahwa yang bagian A ya, negatif 5 dikurang 6 sama dengan negatif 1. Nah, berbeda ketika angka 6-nya di bagian depan. Nah, 6 kurang 5 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya itu tidak sama. Berbeda ya, negatif 1 dengan 1. Lebih besaran mana? 1 atau negatif 1? Pastinya positif 1. Seperti itu. Kemudian yang B, pembuktian yang bagian B, negatif 3 dikurang 5. Nah, sama dengan negatif 8. Nah, bagaimana kalau 5-nya yang di depan? Berarti positif 5 dikurang 3. Berarti positif 8. Kenapa bisa positif 8? Karena negatif ketemu negatif atau kurang ketemu dengan minus, itu akan tandanya ini akan berubah jadi positif. Makanya 5 tambah 3, 8. Jadi tidak sama. Kemudian yang C, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Nah, kalau 20 dibagi 100 sama dengan 0,5. Jadi kan berbeda. Jadi sifat komunikatif tidak berlaku pada pengurangan. Ini pembuktiannya seperti itu namanya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa sifat komunikatif berlaku untuk operasi hitung penjumlahan. Nah, A tambah B sama dengan B tambah A. Perkalian A dikali B sama dengan B dikali A ya. Nah, contoh soal nih. 13 tambah titik-titik sama dengan 5 tambah 13. Nah, berarti kita disuruh mengisi bagian yang titik-titik ini. Nah, ini kan diingat sifat komunikatif ketika sifat komunikatif ini kan hanya pertukaran saja. Berarti ini kan 13. Berarti di sini adalah di 5 ya. Begitu juga dengan yang nomor 2, 90 dikali 18 sama dengan N dikali 90. Jadi kita diminta untuk mengisi yang bagian N. Berarti N ini adalah 18 ya. Kemudian 14 dikali 20 sama dengan titik-titik dikali 14 ya. 80 ditambah titik-titik sama dengan 50 kali 8. Nah, bagaimana dengan ini? Ini kan perkalian, ini penjumlahan. Nah, ini bagaimana ini? Nah, kalau misalkan dibuat 50 di sini, pastinya 80 tambah 50, 130. Sedangkan 50 dikali 80 sama dengan 4.000 ya. 4.000 ya. Nah, berbeda ya. Jadi, kalau dia digabungkan dengan penjumlahan dengan perkalian, pasti hasilnya berbeda. Jadi, hanya
Nah, kita lanjut ya. Yang sifat-sifat operasi hitung campuran ya. Itu sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Jadi cara pertama menjumlahkan dua bilangan dari kiri terlebih dahulu. Nah, ini perhatikan contohnya 10 tambah 20 tambah 30. Nah, ini kita jumlahkan dulu yang ini dulu yang bagian kiri. 10 tambah 20 berapa? 30. Kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan 30 yang di sebelah kanan. Jadi 30 tambah 30 sama dengan 60 ya. Kemudian cara yang kedua, menjumlahkan dua bilangan dari kanan terlebih dahulu. Maksudnya dari sini. Dari sini jumlahkan. Nah, ini ya. Nah, 10 tambah 20 tambah 30. Jadi 10 tambah 50 sama dengan 60. Jadi hasilnya tetap sama ya. Nah, bagaimana untuk yang sifat asosiatif untuk perkalian? Cara pertama, mengalihkan dua bilangan dari kiri terlebih dahulu. Kita kalikan dulu 4 dikali 5, kemudian dikali 7 ya. Jadi 20 dikali 7 sama dengan 140. Cara kedua, mengalihkan dua bilangan dari kanan terlebih dahulu. Jadi dari kanan itu dari sini, 5 dikali 7. Nanti hasilnya itu dikalikan 4. Nah, jadi 140. Hasilnya sama. Jadi itu untuk sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, kita lanjut sifat-sifat operasi hitung campuran ya. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat asosiatif berlaku untuk operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Nah, bisa dilihat nih, A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C. Itu sama ya artinya ya. Kemudian perkalian A dikali B dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C. Seperti itu ya. Jadi contoh soalnya nih, perhatikan contoh soalnya. 30 tambah 40 tambah 60. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan sebelah kiri duluan, ini 30 tambah 40 sama dengan 70. Kemudian 70 ditambah 60, 130. Nah, bagaimana kalau dari sebelah kanan? Nah, yang sebelah kanan itu dari sini dulu. 40 tambah 60, 100 ditambah 30, 130 ya. Jadi bagian B, 40 ditambah 30 misal. 70 ditambah 70, 140 ya. Kemudian yang dari sebelah kanan 30 tambah 70 100 ditambah 40 hasilnya 140 ya. Jadi yang bagian C 4 dikali 6 kali 7. Nah, coba kita dari sebelah kiri 4 kali 6 24 dikali 7 168 ya. Oke, 168. Kemudian kalau misalkan kita kalikan dari sebelah kanan 6 kali 7 42 dikali 4 hasilnya 168 sama ya. Oke, kemudian yang D 8 dikali 10 40 dikali 4 320. Bagaimana kalau dikalikan dari sebelah kanan 10 dikali 4 40 dikali 8 320 ya. Jadi itu pembuktiannya untuk perkalian dan penjumlahan. Oke, kemudian sifat distributif atau penggabungan ya. Nah, ini tadi kolom pertama coba perhatikan 8 dikali buka kurung 6 tambah 4, 8 dikali 10 sama dengan 80. Nah, kalau kolom kedua 8 dikali 6 tambah 8 dikali 4. 8 kali 6 berapa nak? 48. Ditambah 8 kali 4 berapa? 32. Hasilnya 80. Perhatikan kolom 1, hasilnya 80. Ini juga 80. Kesimpulannya sama. Coba yang kedua nih. 9 dikali 4 tambah 8 ya. Berarti 4 tambah 8 berapa? 12. 9 dikali 12 berapa? 9 dikali 12 itu 100 lah. 108. Nah, kolom kedua coba. 9 dikali 4 36. Ditambah 9 dikali 8 72. Jadi 36 ditambah 72 hasilnya 108. Kesimpulannya sama. Begitu juga untuk yang berikutnya. Ya, berikutnya juga seperti itu. Nah, jadi sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C ya. Oke, kita lanjut. Nah, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, kalau pengurangan ya 9 dikali 22 dikurang 2. Jadi 22 dikurang 2 berapa? 20. Kemudian dikali 9 180. Kemudian 9 dikali 22 dikurang 9 dikurang 2. Jadi 198 dikurang 18 180. Jadi kesimpulannya sama. Jadi
Ini kan sifat distributif, penggabungan antara perkalian dengan penjumlahan, perkalian dan pengurangan. Seperti itu ya. Kemudian yang coba yang kedua. Nah, 15 dikali 4 kurang 2 berapa? 4 kurang 2 berapa? 2. 2 kali 15, 30. Nah, ini. Coba yang kolom kedua. 15 dikali 4 itu berapa? 60 ya. Nah, 60. Nah, kemudian 15 dikali 2 berapa? 30. Jadi 60 dikurangi 30 adalah 30 berapa? 60 dikurang 30 adalah 30. Jadi nilainya sama. Jadi kesimpulannya nilainya sama. Begitu juga dengan kolom-kolom yang di bawahnya. Seperti itu ya Nak ya. Nah, coba ya yang bagian terakhir nih yang nomor 5. 10 dikali buka kurung negatif 21 dikurang negatif 1. Nah, ini yang perlu kita harus pahami. Jadi negatif 21 ya. Negatif 21 dikurang negatif 1. Nah, itu. Jadi ini dulu. Kurang ketemu dengan negatif itu tandanya ini berubah jadi positif. Jadi negatif 21 ditambah 1, ya kan? Nah, kemudian negatif 21 ditambah 1 berarti tanda plus itu berubah lagi jadi kurang. Jadi nanti negatif buka kurung 21 ditambah 1 berapa? Berarti negatif 22. Negatif 22 ya. Nah, bagaimana kalau yang di kolom kedua? Kolom kedua 10 dikali negatif 21 adalah negatif 210 dikurang, ya bukan? Negatif berapa? Negatif 210 ya. Nah, ini lupa tadi yang bagian kolom pertama setelah hasilnya sudah ketemu. Ini kan tadi negatif 21 dikurang negatif 1 hasilnya negatif 22. Jadi negatif 22 dikali 10 negatif 120, negatif 220. Nah, coba kolom yang kedua 10 kali negatif 21 210. Kemudian dikurangi 10 dikali negatif 1 negatif 10 ya kan. Jadi nanti jadi negatif 210 dikurang negatif 10. Nah, negatif ketemu negatif tadi bagaimana? Berarti negatif ketemu negatif itu adalah 210 ditambah 10. Jadi negatif 210 tambah 10 bagaimana? Berarti tinggal dijumlahkan ya. Tinggal dijumlahkan negatif 210 ditambah 10 sama dengan 210 tambah 10 berapa? 220. Tadi kan ada tanda negatif di depan ya. Jadi sama dengan negatif 210 ya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nanti kalau ada di pertemuan berikutnya nanti akan Bapak jelasin dari lewat Google Meet dan lebih jelas seperti itu ya. Tapi untuk sementara itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, selamat siang dan tetap sehat, tetap semangat.